Pagi hari ini saya akan menyampaikan khotbah yang saya beri judul Ditemukan Bukan Menemukan, Dicari Bukan Mencari. Ya. Nah, saudara sering dengar nggak orang bilang begini? Yang ngomong ini biasanya orang yang rohaninya baik. Dia selalu bilang, yang pertama-tama cari Tuhan dulu. Pernah dengar nggak? Sudah pernah nggak disuruh cari Tuhan dulu? Ya, yang lain nomor 2. Hari ini kita mau belajar, kira-kira kalimat itu tepat atau tidak. Ya, kita mau belajar. Karena kadang-kadang sekalian, apa yang kita ucapkan, kata-kata yang kedengarannya rohani, itu seringkali kita hanya meniru dari orang lain. Ya, padahal kebenaran yang sesungguhnya belum tentu seperti itu. Saudara ingat Ayub. Ayub itu orang yang hidup luar biasa. Bahkan dipuji oleh Tuhan sendiri. Dia mengatakan, coba kamu lihat di bumi ini, adakah orang seperti Ayub? Enggak ada. Ya, berarti dia istimewa sekali. Lalu kemudian terjadi banyak hal dalam kehidupannya. Dan di Ayub 42, dia bilang apa? Dulu aku mendengar tentang engkau dari kata orang saja. Seringkali sekalian kita dengar tentang Tuhan itu dari kata orang saja, dari kata pendeta saja, ya, dari khotbah di gereja. Betul, nggak salah sekalian. Tetapi saya sering mengatakan kepada saudara, saudara sebagai jemaat, benar Tuhan, saudara pun mesti belajar dengan benar. Terima kasih. Ya, belajar dengan benar sekalian. Jangan cuma amin, jangan cuma percaya. Dulu saya undang teman saya untuk khotbah. Ya, waktu dia khotbah, khotbahnya oke. Tiap kali dia bilang, ada amin, amin, ada amin, amin. Saya girang loh sekalian, karena wah berarti jemaat sangat mengerti ini. Tapi kemudian kapan-kapan saya undang lagi, pas waktu dia tanya itu sebetulnya nggak tepat. Dan dia bilang, ada amin, amin. Aduh lemes sekalian. Ya. Jadi saudara jangan sekedar hanya amin. Ya, bolehlah. Tapi abis amin itu mikir, aduh ternyata nggak tepat ya. Gitu loh. Jadi seringkali saudara, apa yang kita dengar itu kadang-kadang nggak tepat. Saya nggak bilang salah, kadang-kadang nggak tepat. Ya. Nah, saya mulai dari ini. Segala sesuatu dalam dunia ini diciptakan dalam sebuah sistem yang terstruktur dengan rapi. Ya, semuanya. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, dia ciptakan satu demi satu. Pertama-tama diciptakan terang dulu, lalu kemudian yang lain-lain. Dan tersusun semua dengan rapi semuanya. Menjadi sebuah ekosistem, ya. Nah, lalu kemudian apa? Contohnya lain lagi. Organ-organ yang tersusun menjadi tubuh manusia. Organ. Wah, luar biasa sekali. Kalau kita pikirkan, aduh, ini siapa yang bisa bikin kayak begini, ya? Dan itu apa namanya? Hidupnya nggak mati-mati. HP kita bisa mati, tapi ini nggak bisa mati-mati. Jalan terus tiap hari, jalan terus tiap hari, ya. Luar biasa sekalian. Mungkin kalau kayak benda elektronik, kadang-kadang ada yang pakai solar cell. Dia kena sinar, dia hidup terus. Betul ya? Kalkulator, kena sinar terus, dia hidup terus. Ya. Nah, organ tubuh manusia ini tersusun dengan rapi menjadi tubuh manusia. Sistem lingkungan hidup, sistem ekonomi, sistem pemerintahan, baik secara politis maupun spiritual. Semuanya dari sistem sekalian. Nah, akan tetapi, semua itu tak mungkin terjadi tanpa ada relasi dengan perancangnya. Siapa perancangnya? Tuhan, Allah. Allah yang merancang sesuatu. Semua sistem yang luar biasa itu tidak mungkin terjadi tanpa ada hubungan, tanpa ada relasi dengan perancangnya, yaitu Tuhan sendiri. Kita sebagai orang Kristen, kita kenal disebutnya Allah. Ya, satu pribadi sebagai Allah yang merancangkan segala sesuatu. Namun, ada sebuah sistem lain yang paling utama dalam hidup manusia, yaitu sistem kasih karunia. Saudara di tempat lain, di kepercayaan lain, saudara mungkin tidak pernah menjumpai yang namanya kasih karunia. Ya. Tetapi di dalam keyakinan kita, sebagai orang Kristen, ada yang namanya kasih karunia atau anugerah. Saya masih ingat sebuah cerita ketika Lina naik Grab begitu, ngobrol-ngobrol, kebetulan itu dari saudara sepupu, ya. Lalu dia mulai bicara tentang Yesus dan sebagainya. Lalu ketika berhenti mau sampai tujuan, dia bilang apa? Oh iya, saya ngerti sekarang. Beda terbesar.
di kita, dia bilang, nggak ada yang namanya anugerah. Di ibu ada anugerah. Dia baru bilang, dia sadar sekalian. Di dia nggak ada anugerah, di kita ada anugerah. Jadi ada sebuah sistem yang disebut sistem kasih karunia. Ya. Nah, apa esensi dari sistem itu? Tadi kan saya bilang, seringkali kita diajarkan cari Tuhan, cari Tuhan. Kelihatannya sih benar, memang kita mesti cari Tuhan. Memang kita mesti utamakan Tuhan, benar sih dari situ. Ya. Tapi kata-kata itu nggak tepat. Karena apa? Karena sistem kasih karunia adalah Tuhan mencari manusia, bukan manusia cari Tuhan. Saya pulang deh. Ya. Sistem kasih karunia itu Tuhan cari manusia, bukan manusia cari Tuhan. Ngerti itu sekalian, ya, ngerti itu. Jadi meskipun otak kita merasanya kayaknya benar cari Tuhan, sebetulnya nggak tepat, ya. Yang benar itu Tuhan yang cari kita, bukan kita yang cari Tuhan. Ya, kalau duit kita cari duit, nggak ada duit cari kita. Ya, duit itu di sono, nggak mungkin terbang kemari. Ya, justru yang di sini bisa terbang-terbang itu duit, atau habis. Ya, nah, lalu lihat Mazmur 14 ayat yang kedua. Saya bacain buat saudara. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi Tuhan lihat ke dunia. Ada gak ya yang berakal budi? Ada gak ya yang cari saya? Berarti apa? Kalau Tuhan ketemu, Tuhan nggak usah ngomong. Rupanya Tuhan nggak ketemu yang cari dia. Makanya dia nanya, mana ya orang yang cari saya? Mana ya? Enggak. Kok bisa enggak? Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Tuhan yang ngomong loh. Nggak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Bejat semuanya. Nggak ada yang cari saya. Itu sekalian. Ya, kenapa? Kenapa demikian? Lihat Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Nggak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Dalam bahasa aslinya itu nggak mampu. Jadi nggak ada orang yang mampu, nggak ada orang yang punya kekuatan, nggak ada orang yang punya kuasa untuk datang sama Tuhan. Makanya kita bilang apa? Kecuali dia ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Siapa yang narik? Bapa. Kalau kita hari ini di dalam Kristen, karena kita ditarik oleh Bapa untuk ketemu Yesus. Saya pulang dah. Saudara setuju saya pulang? Ya. Jadi Bapa menarik kita. Ya. Dan sudah tahu, saya tanya saudara, kalau Bapak mau narik dengan paksa, bisa apa enggak? Bisa. Dia begitu enggak? Kalau Bapak mau menarik manusia dengan paksa, semua orang di dunia ini udah jadi percaya. Nyatanya enggak. Karena Bapak itu enggak pernah narik orang dengan paksa. Dia enggak pernah kasih orang firman, kasih orang iman dengan paksa. Tidak. Ya. Iman itu sifatnya membujuk. Waktu dia kasih firman, kalau dia mau, begitu kasih firman, ikut saya, ikut semua. Percaya Yesus, percaya semua. Nyatanya enggak. Karena waktu Tuhan kasih firman, sifatnya membujuk. Ayolah, percayalah, kamu selamat, dan sebagainya. Iman itu membujuk. Firman itu membujuk, bukan memaksa. Makanya kadang-kadang ada orang 5 tahun, 10 tahun diinjilin, nggak percaya-percaya. Ya, karena dia belum terbujuk. Ya. Tetapi sekalian, ini satu hal yang saya mengerti. Ya, setiap orang yang dipilih Tuhan pasti selamat. Pertanyaannya, kalau saya tanya sama saudara semua ini dipilih Tuhan bukan? Semua udah dipilih belum? Tahu dari mana? Ya, tapi ada tambahan lain. Semua orang yang dipilih Tuhan pasti dikasih kesempatan sama Tuhan untuk mendengar firman. Kenapa? Karena hanya dengan mendengar firman, orang bisa percaya. Karena hanya dengan percaya, orang bisa terima anugerah.
Setiap orang yang memang Tuhan pilih, artinya orang itu diberi kesempatan untuk mendengar firman. Dengan kata lain, setiap orang yang dapat kesempatan untuk dengar firman, dia adalah orang yang sudah dipilih Tuhan. Ya. Jadi sudah di sini nggak kebetulan. Mungkin kita berpikir dulu, oh karena saya mengambil keputusan. Teman saya izin saya, kebetulan saya dibawa ke gereja, lalu saya ambil keputusan, oke deh, mulai hari ini saya orang Kristen. Enggak. Kita jadi orang Kristen karena ditarik oleh Bapa yang di surga. Waktu Bapak narik kita, kalau saudara sebagai seorang atau keluarga suami istri, nggak punya anak, lalu mau pilih anak, pilihnya anak yang bagus apa yang jelek? Yang bagus dicari tahu dulu. Kalau orang sekarang bilangnya apa? Bibit, bobot, bebet. Ya, dicari dulu bapaknya siapa, anaknya siapa, bla bla bla. Ya, kalau kelihatan yang nggak bagus saja, saudara nggak mau. Tapi waktu Tuhan pilih kita, justru karena Dia lihat kita orang berdosa, mari dipilih. Ya, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi aku datang untuk memanggil orang berdosa. Makanya Tuhan senang kumpul sama pemungut cukai, sama orang berdosa. Tapi pemuka agama, orang Farisi, nggak senang. Dia bilang, bagaimana? Seorang yang fenomenal kayak begini, kok mau kumpul sama itu? Tapi itulah Tuhan datang. Kenapa? Karena Tuhan datang cari manusia. Pemungut cukai, orang berdosa, nggak mungkin punya keinginan, punya kemampuan untuk cari Tuhan. Maya Tuhan turun. So sekalian, Tuhan itu di sorga loh. Enak semuanya, nggak ada yang nggak enak. Tapi turun ke dunia untuk selamatkan kita. Makanya kita juga akhirnya niru seperti dia. Dia bilang apa? Aku mengutus kamu seperti anak domba di mall. Enggak, seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Jangankan anak domba, bapak domba aja mati. Apalagi anak domba di tengah serigala. Kok Tuhan berani? Iya, karena di tangan Tuhan ada gadi dan tongkat yang melindungi aku. Ada amin. Ada penyertaan Tuhan. Makanya meskipun ada di tengah serigala, Tuhan lindungi. Ya, betapapun susah dunia, Tuhan lindungi. Bangsa Israel di padang gurun, siang hari ada tiang awan, malam hari ada tiang api. Tuhan lindungi. Kalau umat Israel saja yang suka ribut, suka bersungut-sungut, itu aja disayang Tuhan. Apalagi kita yang udah jadi anak-anak Tuhan. Pasti disayang Tuhan. Nggak ada di sini orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Pak Sugi sering cerita, ya, dia suka memberi sesuatu sama anaknya. Dan kalau bisa, dia mau kasih lebih banyak lagi. Padahal yang dikasih udah banyak. Ya, kenapa orang tua cinta sama anaknya? Apalagi Bapak di surga. Mari kita ambil ampun. Ya. Jadi sudah mesti tahu. Ya. Nah, dan kalau udah ditarik, buat apa? Kalau udah ditarik, buat apa? Ditarik itu, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Wah, iya, luar biasa. Bukan cuma ditarik doang. Aku bangkitkan. Artinya apa? Kalau saudara nanti, kalau kita mati nanti, ya kita istirahat, akan dibangkitkan oleh Tuhan. Buat apa dibangkitkan? Supaya masuk neraka? Enggak, dibangkitkan supaya pulang masuk surga. Hidup bersama dengan Tuhan. Ya, makanya kita mah di sini enak aja dengarnya. Tuhan baik untuk kalian. Ya. Enggak semua orang dapat anugerah kayak begitu. Ya. Kadang-kadang saudara kalau dengar khotbah dari YouTube, saudara bisa capek. Aduh. Ya, kita mah enak. Kenapa? Tuhan dia bilang kok. Ya, kita masih di luar. Tuhan bilang, marilah kepadaku. Apa? Kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan sama kamu. Tuhan nggak pernah panggil kita lalu dikasih beban lagi. Nggak pernah. Makanya kalau kita dengar firman, mestinya kita tuh lega. Itu yang benar sekalian. Itu yang benar. Ya, kubangkitkan pada akhir zaman.
1 Yohanes 4 ayat 10 menunjukkan bagaimana bukan kita yang ke Tuhan, tapi Tuhan yang ke kita. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan kita yang mengasihi Allah. Enggak. Di sini kita nggak perlu ngomong tentang mengasihi Tuhan. Yang kita ngomong adalah tentang Tuhan yang mengasihi kita. Emangnya kita nggak perlu mengasihi Tuhan? Bukan soal perlu, nggak perlu. Ketika seseorang itu nggak boleh dekat ini. Ketika seseorang itu dijamah kasih Tuhan, maka nanti dari hatinya akan timbul kasih pada Tuhan. Ada amin. Tuhan itu nggak takut nggak memberikan kasih yang begitu besar. Tuhan nggak bilang begini, waduh ini bahaya nih. Kalau saya memberikan kasih yang besar, jangan-jangan disalahgunakan kasih saya. Tuhan nggak takut. Karena kasih Tuhan itu sempurna. Kasih Tuhan itu merubah orang. Ada amin. Ya, itu perempuan yang bersundal itu, yang dikatakan terkenal sebagai orang bersundal. Waktu dia datang dia ngapain? Yang dia air matanya jatuh ke kaki Yesus, dia keringin sama rambutnya. Sudah tahu, bagi wanita itu rambut adalah mahkota. Dia pakai buat keringin kaki. Bayangin sekalian. Ya. Lalu dia ambil minyak yang mahal itu, dia pecahkan kepalanya, atasnya, dia habisin. Lalu Tuhan bilang, kamu tahu kenapa dia begitu? Kenapa dia menunjukkan kasih yang besar kepadaku? Karena dia lebih dulu menerima kasih yang besar daripadaku. Makanya dia menunjukkan kasih yang besar kepadaku. Ada amin. Kalau saudara mengerti, saudara paham, dan saudara mengalami kasih Tuhan yang besar, tidak bisa tidak saudara akan mengasihi Tuhan. Gak bisa. Karena kasih Tuhan itu ajaib sekali. Ajaib sekali. Ya. Dan, mohon maaf ya, jangan apa-apa, mohon maaf ya, kasih Tuhan itu diukur dari duit. Mohon maaf. Duit salah satunya, that's okay. Nggak masalah. Tapi kasih Tuhan itu bukan semata-mata soal duit. Saudara bisa bangun pagi, ya, dengan bergairah, dengan semangat. Itu Tuhan. Saya pernah ngalamin sekalian, bangun pagi melek itu nyesel bangun. Ya, mau turun dari ranjang nggak kuat, nggak ada tenaga sekalian. Nggak ada tenaga, nggak ada gairah. Ya, tapi sekarang mau bangun jam berapa, bangun aja. Dan sukacita aja. Bukan karena dikasih duit sama Tuhan, bukan. Bukan. Ya, entah kenapa itu sukacita udah nggak bisa hilang. Saya heran sekalian. Saya heran. Ya. Saya ini sekarang hidup ini seperti orang hidup di ruangan yang ber-AC. Mau di depan panas bagaimana, nggak peduli, sejuk aja kita mah. Ya. Saya ini heran sekalian. Kenapa jiwaku tenang? Saya betul heran. Tapi saya tahu, bukan karena aku. Tapi karena apa? Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Ya. Nah, bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan selalu mengasihi kita. Buktinya apa? Dia nggak cuma ngomong doang. Kasihnya itu nggak cuma di mulut doang. Alkitab bilang apa? Mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pendamaian. Dengan cara apa? Jadi korban. Mati. Darahnya tercurah demi pendamaian bagi dosa kita. Kita yang salah sama Tuhan. Tuhan yang berkorban. Itu waduh, bagaimana mikirnya sekalian? Ya. Kita yang salah, Tuhan yang berkorban. Kan mestinya kita dong yang berkorban. Kalau dalam PL, orang yang berdosa, mereka memberikan korban. Mestinya yang benar kayak begitu kelihatannya. Tapi Tuhan ini beda sekalian. Kita yang salah, dia yang berkorban. Ini kan aneh sekali. Tapi itulah yang namanya kasih karunia. Ingat Adam dan Hawa berdosa. Mungkin kalau kita punya anak berdosa besar, mungkin kita bisa bilang gini, nggak usah pulang. Nggak usah ada hubungan lagi. Mungkin manusia bisa begitu. Mungkin. Tapi Tuhan, Allah yang maha tahu, begitu Adam Hawa berdosa, dia jalan-jalan, Adam, kamu di mana? Masa Tuhan nggak tahu? Tahulah. Ya. Pertanyaan itu bukan menunjukkan soal Allah nggak tahu. Pertanyaan itu menunjukkan bahwa Allah selalu mencari orang yang salah.
Adam kamu di mana? Saya sembunyi. Kenapa? Saya telanjang. Loh, kamu makan buah itu ya? Enggak, istri saya ngasih. Kan semua orang cari orang lain yang salah kan? Nggak mau ngaku saya salah. Enggak, istri yang ngasih. Hei Hawa, kamu makan ya? Enggak, dikasih sama ular. Cuma Tuhan katanya sama ular, siapa yang suruh kamu? Nggak ada, karena dia yang paling top, paling jahatnya. Ya. Dipanggil, Adam kamu di mana? Waktu itu Adam udah nutupin dirinya kan, pakai cawat pon arah kan. Tapi Tuhan bilang nggak bisa, itu nggak cukup. Ya. Lalu dia pergi, dia potong domba, itu pertama kali darah tercurah, dari kulit domba itu dia bikin pakaian. Dia nggak datang pakai, enggak. Dia memakaikannya. Karena apa? Kita ini sekarang nggak dipakaikan baju kulit domba. Allah bawa anaknya, dipakaikan ke kita. Halo? Kita waktu Adam dipakai baju kulit domba, dosanya ketutupan. Waktu kita dipakaikan jubah Yesus, dosa kita bukan cuma ditutup, dosa kita dihapus. Dihapus. Ya. Dan itu baju kan enggak copot pakai. Ada amin. Makanya itulah kehebatan jubah Yesus. Bukan jubahnya Yesus ya, maksudnya Yesus sebagai jubah kita. Selalu membersihkan kita. Makanya nggak peduli kita kapan salah, itu jubah selalu membersihkan kita. Makanya kita percaya, orang lain susah percaya. Semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dosa yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Semuanya sudah tuntas diampuni oleh Tuhan. Kenapa kita pakai jubah Yesus? Waktu Allah melihat Adam dan Hawa pakai jubah kulit domba, dia nggak lihat lagi dosanya. Waktu kita udah pakai jubah Yesus, Allah lihat kita itu bagus aja, semuanya bagus, sempurna. Seperti dia lihat Yesus sempurna, dia lihat kita sempurna. Karena kita memakai jubah Yesus. Ada amin. Kita secara nature ya nggak sempurna lah. Banyak dosanya lah, banyak salahnya lah. Tapi karena kita udah pakai jubah Yesus, Allah lihat, Yesus. Seperti dia senang lihat Yesus, dia senang lihat kita. Ada amin. Nah, kasih karunia selalu mengambil langkah pertama. Dia nggak nunggu. Kasih karunia selalu mengambil langkah pertama. Kasih karunia yaitu Yesus maksudnya. Dia nggak nunggu manusia bertindak, enggak. Selalu dia mengambil langkah pertama. Perempuan Samaria. Ingat saya itu? Yang ngambil air di sumur. Orangnya nggak beres. Moralnya nggak bagus. Yang suami 6. Kawin, cerai. Yang ke-6. Ya. Enggak langsung 6-6-nya sih. Langsung 6-6-nya enggak kuat dia. Masa tiap malam? Ya, enggak kuat. Lalu, kita bilang apa? Ini Yesus. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Dia harus melintasi daerah Samaria. Kenapa? Kenapa harus? Kita gampang kan? Oh, karena dia mau ketemu sama perempuan itu. Ya karena kita udah tahu ceritanya. Ya, tapi waktu itu kan ceritanya nggak ketahuan. Memang ini rute terpendek dan tercepat. Kira-kira 115 km. Itu mungkin Jakarta Puncak kali ya. 15 km. Jalan kaki 3 hari. Saudara sanggup gak jalan kaki 3 hari? Saya kalau jalan 12 menit itu berapa ya? Lupa saya, 2 kilo kalau nggak salah.
Pokoknya 5 kilo kalau saya jalan biasa itu 1 jam. 5 kilo. Berarti ini berapa puluh jam ini? Tapi waktu itu dikatakan 3 hari berjalan kaki. Ketimbang melalui rute Perea yang kurang lebih 5 hari. Nah, Yesus ini sebagai orang Yahudi lewat di Samaria, mestinya tuh jelek buat dia. Jelek sekali. Kenapa? Oleh karena rute Samaria ini biasanya dihindari orang Yahudi yang religius. Yesus kan religius. Ya, artinya ya orang yang religius beragama. Kenapa? Karena orang Yahudi dan Samaria itu saling membenci dan menghindar satu sama lain karena perbedaan sejarah dan agama yang mendalam. Orang Samaria dianggapnya campuran dan menyembah Allah di Gunung Gerizim, bukan di Bait Allah Yerusalem. Makanya orang Yahudi yang religius nggak mau lihat Samaria. Jelek buat dia. Ya mungkin seperti seperti kena istilahnya itu. Najis lah. Gitu. Ya, dia nggak mau. Tapi Yesus harus bahkan melintasi itu. Yesus harus melintasi Samaria karena alasan ilahi. Bukan alasan geografis, lebih cepat, lebih pendek, enggak. Dia ke situ itu alasan ilahi. Yesus dari sorga turun ke bumi, bukan kemauan dia, ngapain? Karena alasan ilahi. Emangnya dunia lebih bagus dari sorga? Enggak. Kok dia mau? Bahaya, mengancam, menderita, dihina, dibunuh. Kok mau? Karena alasan ilahi. Kenapa Paulus mau melayani ke sana? Muridnya bilang, Pak jangan Pak, bahaya Pak. Saya tahu penjara, sengsara menanti saya tahu. Tapi jangankan cuma itu, mati pun saya hadepin. Kenapa? Alasan ilahi. Kenapa dia bisa cinta Tuhan kayak begitu? Karena Tuhan lebih dulu cinta dia. Ada amin. Kamu bisa cinta Tuhan itu luar biasa. Ya. Saudara kalau udah ngalamin, merasakan, saudara baru bisa ngomong, ini cinta luar biasa. Cinta itu nggak bisa diceritain, nggak bisa. Mesti dialami sendiri. Ada amin. Seorang pemuda yang putus cinta, misalnya. Terus dia murung gitu, ya, mau makan. Temen dia bilang gini, lu ya, begitu aja lu murung. Lu tahu gak, dunia gak selebar daun kelor. Masih banyak perempuan lain. Kenapa? Dia belum pernah pacaran. Dia gak tahu kayak apa. Ya, makanya orang yang gak pernah ngalamin cinta Tuhan, gak bisa ngomong cinta Tuhan kayak apa. Ya, dia bisa cuma ngomong secara teori. Alkitab ngomong gini, teorinya doang. Tapi secara pada hakikatnya, dia nggak merasakan kasih Tuhan itu, ya. Dan untuk bisa merasakan kasih Tuhan itu mesti dibawa sama Tuhan. Kita nggak bisa nyari, mau nyari dari mana? Dibawa sama Tuhan, ya. Nah, jadi Yesus harus menjadi Samaria karena alasan ilahi. Sakius, ingat dong cerita Sakius, ya. Sakius tuh minggu lalu Pak Sugi cerita. Sakius tuh orangnya pendek. Dia pengen tahu, ini nama Yesus yang fenomenalnya kayak apa sih orangnya? Dia naik pohon. Dia, kayak begitu modelnya, kayak gitu. Saya tanya, orang tuh kalau jalan matanya ke atas apa gini? Mana ada orang jalan ke atas, ngapain? Ke bawah iya, karena ada orang jalan, kebiasaan dia matanya ke bawah. Yesus mungkin ke depan. Tiba-tiba di bawah pohon dia nengok ke atas. Dia nggak cuma nanya, kamu ngapain naik pohon? Enggak. Sakius turun karena sehari ini saya harus menginap di rumah kamu. Kalau tiba-tiba Pak Daniel, ya Pak Prabowo pas ketemu tengah jalan nih, Pak Daniel, hari ini saya mesti nginep di rumah kamu. Bilang apa? Siap. Ya. Terus dibilang lagi, tapi saya bawa 20 anak buah saya. Ya. Ini Yesus, kok harus? Emangnya nggak ada rumah lain yang lebih bagus? Nggak ada orang lain yang lebih suci? Kok pilihnya Sakius yang dibenci orang? Dia harus. Nah, kata harus itu dalam bahasa aslinya itu dipakai ed atau day. Saya nggak tahu bahasa persisnya, day atau di, saya nggak tahu.
Ya. Maknanya apa? Wajib. It is necessary. Menunjukkan suatu keharusan yang tidak terhindarkan. Wajib. Saya wajib lewat Samaria. Saya wajib nginep di rumah Sakius. Kenapa wajib? Kenapa wajib? Dan kata DI itu juga berarti keharusan ilahi, divine necessity. Menunjukkan kehendak Allah atau rencana ilahi yang harus digenapi oleh Yesus Kristus. Itu bukan keharusan karena faktor manusia, tapi karena agenda surgawi. Katakan sama-sama, agenda surgawi. Agenda. Surga tuh punya agenda sekalian. Ya, punya agenda. Dan agenda buat Yesus seperti itu. Saya percaya kalau Allah punya agenda buat Yesus, Allah juga pasti punya agenda buat kita. Allah punya agenda buat Pak Daniel, Allah punya agenda buat Pak Sugi, buat Ibu Nina, buat Ibu Lina. Allah punya agenda. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Allah punya rencana. Ya. Kalau saudara pagi ini masih bisa bangun, bukan semata-mata karena jantungmu masih kerja. Bukan. Kalau pagi ini sudah bisa bangun, artinya Tuhan masih punya rencana yang mesti dilanjutkan. Teman saya, kadang-kadang WA saya tanya, Hari, apa kabar hari ini? Saya bilang, saya bisa bangun pagi dengan sehat, karena Tuhan masih punya rencana atas hidupku. Ya. Saya mulai sekarang, kalau ketemu orang, kan biasanya, gimana? Sehat? Gimana? Sehat. Mulai sekarang saya ganti. Tadi ketemu beberapa teman, gimana? Bahagia. Kaget. Ya bahagia Pak. Tapi pakai ya. Ya. Karena kalau orang sehat itu belum tuh bahagia. Orang yang tubuhnya sehat belum tuh bahagia. Orang bahagia tubuhnya sehat. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Ya kalau saya sih pertanyaan itu sekarang. Saudara mau ngikutin juga boleh. Ya. Agenda surgawi. Nah, satu lagi. Tinggal dikit nih kalau buat saya. Udah baca belum saya punya WA? Ya. Saulus pengaruh agama Yahudi. Dia kan pembunuh. Orang Kristen dikejar, ditangkap, dibunuh. Bahkan dia merasa itulah tugas dia. Mesti nangkap orang Kristen. Dia percaya dia lakukan Taurat sekalian. Dia percaya. Ya, dia kejar. Tapi Tuhan punya rencana. Tuhan ternyata bukan punya rencana bagi orang baik aja. Bagi pembunuh pun Tuhan punya rencana. Kalau kita mikir, kalau kita tahu Paulus, mana mungkin orang kayak gini dipakai Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana yang ajaib. Di tengah jalan tiba-tiba ada sinar terang matanya, dia jatuh. Dia nggak bisa lihat lagi. Jadi dengar suara. Ya. Habis ini kita berjaman dulu. Dia dengar suara, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Kau siapa? Ya, akulah Tuhan yang kau aniaya. Karena di Alkitab, kalau anak Tuhan dianiaya, artinya Tuhan dianiaya. Kalau saudara dianiaya manusia, artinya Tuhan pun dianiaya. Karena apa? Karena antara saudara dan Tuhan itu jadi satu. Ada amin. Orang tua sama anak itu saudara. Tuhan sama kita menyatu. Ya, menyatu. Makanya apa yang dirasakan oleh anak, Tuhan merasakannya. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengenai dia. Ya, tadi kita sudah pelajari. Nah, ini last slide. Habis ini kita perjamuan kudus, segala sesuatu yang Yesus lakukan selalu menembus batas. Menembus batas. Batas manusia, batas otak. Orang gak mau ke Samaria, dia tembus batasnya, dia gak peduli. Dia pria, itu wanita, mana boleh bergaul begitu. Di bait suci dipisah. Tapi Tuhan ketemu dia, ngobrol, minta minum lagi. Dia menembus batas. Ya. Dia menembus logika. Mana ada orang baik mau mati buat orang berdosa.
Dia tunjukkan kasih dengan cara seperti itu. Nggak tanggung-tanggung. Yesus datang selalu menembus batas. Yang terakhir, kita ditemukan oleh kasih karunia, bukan menemukan kasih karunia. Kalau hari ini kita bisa dengar firman mengenai kasih karunia. Kalau hari ini saya, Pak Sugi, Pak Benny, Denny, Pak Daniel, bisa khotbah mengenai kasih karunia, bukan karena kita ketemu sama kasih karunia, tapi karena kasih karunia telah menemukan kita. Kita mau cari di mana itu kasih karunia? Tahu juga enggak, ngerti juga enggak. Puluhan tahun kita hidup di luar itu. Kita nggak tahu ada sesuatu yang luar biasa yang namanya kasih karunia, kita nggak tahu. Orang kalau nggak tahu nggak bisa nyari. Tapi itu kasih karunia begitu besar cintanya. Dia cari kita. Dia ketemu sama kita. Ketika kasih karunia bertemu dengan kita, itu seperti seorang gembala ketemu sama domba yang hilang. Dia ketemu. Dia senang, apalagi begitu kita bilang, wih luar biasa ya, dia senang sekalian, dia senang. Ya, saudara kalau mau menyenangkan Tuhan, nggak usah macem-macem, ya nggak usah. Percaya aja sama dia, dia senangnya setengah mati. Saya percaya Tuhan. Tuhan ngomong apa? Saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan. Tuhan senang. Dan kalau sudah baca Alkitab, jangan pernah melihat itu ayat terlalu hebat buat saudara. Janganlah itu. Nggak usah bingung kalau sudah baca ayat terlalu hebat, karena Tuhan kita memang hebat. Nggak usah heran, nggak usah heran, nggak usah heran. Ya, begitu hebat, bilang aja amin. Selesai. Tuhan ngobrol-ngobrol sama malaikat, anakku luar biasa. Nggak nyangka aku. Dia baru setahun ikut aku. Tapi aku ngomong apa aja percaya. Ngomong aja percaya. Luar biasa anakku. Seperti Tuhan Yesus lihat itu, yang kapal perwira itu. Tahu ceritanya kan. Dia bilang, hey, iman sebesar ini gak pernah aku ketemu di orang Israel. Kita dicari oleh kasih karunia, bukan mencari kasih karunia. Dicari, ditemukan, dicari. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan cinta sama kita. Saudara kalau tahu betapa Tuhan cinta saudara, saudara mau lakukan apa saja. Saudara mau lakukan apa saja untuk satu pribadi yang mencintai engkau. Petrus tahu. Petrus waktu itu ada nabi ngikat dia pakai ban pinggangnya. Lalu nabi itu bilang, waktu muda engkau bisa pergi kemanapun kau mau. Waktu engkau tua, ada orang ngikat engkau dan menarik kemana dia mau. Dan Petrus mati mengenaskan. Semua rasul mati mengenaskan. Mereka kan matinya nggak bareng-bareng. Nggak langsung 12 mati semua. Enggak. Satu mati. Yang lain tahu nggak? Tahu. Waduh, Paulus mati begitu. Yang lain nggak kabur. Meskipun waktu Yesus disalib, mereka kabur semua. Ya. Waktu Yesus disalib, kabur semua. Tapi setelah Yesus bangkit, Roh Kudus turun, tiba-tiba berani semua. Satu mati, nggak apa-apa. Ya terus. Yang kedua mati, terus. 3 mati, terus. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan cintanya Tuhan yang luar biasa.